Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin muwaffiqil amin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan. Mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada keluarga, pada para sahabat, tidak ketinggalan pula kepada umatnya, termasuk kita semua. Dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah menghantarkan kita kepada jajaran umatnya yang mendapat syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin, pagi ini kita akan lanjutkan kembali ngaji kitab Al-Hikam. Niat iktikaf di Masjid Al-Muhajirin menanti waktu insyaallah kita bacakan hadis hikmah yang ke 168. Kalau dihitung-hitung 168 kali 7 udah lama ya. Sudah 168 pekan kita mengaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jadi penerang dalam kuburan kita, pengantar ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pengarangnya, dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Ibnu Athilah Sakandari, la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiq illa an tara annal mu'tiya fihi maulaka fa idza kunta kadhalika fakhudh ma wafaqaka. Jangan engkau ulurkan tanganmu untuk mengambil makhluk, kecuali jika engkau melihat bahwa sang pemberi di antara mereka adalah Tuhan. Maka jika engkau berada dalam keadaan seperti itu, ambillah apa yang sesuai dengan ilmu. Hadirin di kalangan para ulama tasawuf, rizki itu ada dua bagian, ada dua macam. Yang pertama, rizki yang diraih dengan usaha lewat tangan gigih yang tekun, yang tidak kenal menyerah. Rizki yang diraih misalnya lewat berniaga, bertani, bekerja, dan lain sebagainya. Rizki ini biasanya diraih, diperoleh oleh orang-orang seperti kita-kita yang masih berada di makom kasar. Makom harus bekerja, harus mencari rezeki. Bekerja di instansi baik swasta maupun pemerintahan, bertani di sawah dan di ladang, atau para profesional, dokter gigi, para dokter, para para
rizkinya diambil atau didapat dari pekerja. Yang kedua, rizki yang diperoleh lewat tangan manusia atau mungkin lewat makhluk yang lain. Rizki ini diperoleh tanpa usaha, tanpa kerja keras. Apakah termasuk namanya usaha pasif, penghasilan pasif? Nah, penghasilan pasif itu masing-masing kelompok yang pertama, sebab dengan kerja keras. Kan sekarang itu orang-orang punya tuh ada pendapatan aktif, ada pendapatan pasif. Pendapatan aktif kerja keras, terus saja kita kerja. Kalau pendapatan pasif kita nggak kerja tapi dapat, tapi itu tetap didapat dari usaha. Kita bekerja keras hari ini, bulan ini, misalnya MLM gitu ya, kan kerja kita. Hasilnya sebulan berikutnya kita tinggal ongkar-ongkar, duit datangnya berket gitu. Tapi itu tetap kategorinya kategori rezeki yang diperoleh dengan kerja keras. Sedangkan rezeki yang diperoleh dengan tanpa kerja keras itu Allah berikan kepada mereka yang sudah berada di maqam tajrid. Orang-orang yang berada di maqam ini mengkhususkan semua anugerah yang Allah berikan kepadanya untuk berbakti mengabdi kepada Allah. Misalnya kemampuan mengajar, kemampuan intelektualnya itu dipakai hanya untuk beribadah kepada Allah saja, mengajar tanpa memikirkan honor. Punya tenaga bersihin masjid jadi merlot, tapi nggak nungguin honor. Apalagi para ulama yang punya banyak jamaah, hidupnya cuma mengajar muridnya, membimbing zikir muridnya, memberikan arahan ketika mereka dikonsultasi, dan berharap nggak punya gaji gitu. Para ulama, para kiai yang misalnya mungkin pesantren dulu ada digaji. Zaman kita masih kecil, orang-orang datang kepada kiai hanya dengan membawa beras sedikit, bawa rotan, pasrahkan kiai kepada kiai. Anaknya dipasrahin, rotannya diberikan, nyanggakeun, mau diapain juga anak saya terserah untuk Pak Kiai gitu. Hanya kiai-kiai dulu ada yang majar aja, nggak mikir bagaimana kehidupan ekonomi, tapi kaya. Saya dengan tambahan itu pimpinan pondok pesantren Surya Raya Almarhum, ketika sebelum menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, dari riwayat yang saya dengar, jualan cendol, usaha dagang. Tapi setelah menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, nggak jualan cendol lagi, ngaji aja, ngajar aja, bimbing murid-muridnya berzikir. Tapi masya Allah, kita yang tokohan apa, hot satsu gitu ya, berangkat jam 3 pulang jam 9, masih
belum bisa mempunyai wakaf seperti itu. Kalau kami ke Suryalaya, biasanya kami punya mes khusus murid-murid Abah yang dari Kerawang. Sebenarnya pada kumpulin uang bikin mes kami itu mes Kerawang, letaknya berdekatan dengan empat yang ada musolanya. Saya baru tahu beberapa bulan belakangan kalau empang itu milik Abah diwakafkan. Udah empangnya. Jadi kalau misalnya di Pelakja, di Ternak Jaya, tunggu berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, pas waktu manaki diambil, dipakai buat makan apapun. Di empang itu ada musolanya kecil, lumayan di sana murid-murid Abah kalau bagaimana coba. Nah yang seru ada kamar mandinya 3, airnya kalau nggak salah dari gunung langsung tinggi. Kita kalau lagi mandi tobat di Suryalaya, mandinya di situ, kirain kayak Kerawang gitu ya. Jadi kerannya itu nggak pakai gini kan, pipa sebesar tangan, nggak ditutup. Jadi kalau mandi, kirain kayak Kerawang panas ya, seger gitu Pak. Jam 2 mandi nggak kotor. 10.000 murid Abah tiap bulan datang. Mereka semua dikasih makan gratis. Enggak kerja. Bingung kita. Kalau kita kerja juga belum tentu sanggup memberi makan 10.000. Tajir. Dan yang kayak Abah bukan sendirian, banyak. Saya baru tahu beneran di Banten, persisnya saya lupa. Ada kiai dulu dosen S1, dosen di Universitas Islam. IAIN dulu jadi dulu kalau nggak salah. Kemudian karena ingin bikin pesantren, tinggalkan dosennya, profesi sebagai dosen ditinggalkan, kemudian bikin pesantren. Saya dengar nggak bayar, tapi uniknya kalau di situ kita nggak boleh makan kecuali yang kita tanam. Jadi ada lahan itu yang nanam padi, yang kita makan adalah yang kita tanam, itu aja, nggak boleh beli. Saya teringat dulu ketika Pak Haji Sulaiman ya dari Tohib orang Kapur, dulu kami dekat karena anak kami pada di Gontor, ya ada di Gontor di mana di Abang itu Ibarat cerita misalnya udah jadi pengusaha, ambil kadernya Ustaz Pak Kiai 11 hari pulang, istri saya hampir nggak kenalin saya ya. Jadi gurunya 11 poin ini guru namanya Kiai Mulfasi. Saya belum dapat rezeki untuk berangkat ke sana, pengen silaturahmi. Kabar yang baru saya dengar itu katanya beliau kalau di Gontor, ada orang Gontor yang masuk tasawuf tapi dalamnya luar biasa. Anak-anaknya nggak bayaran, tapi hebatnya itu tidak makan kecuali yang utama. Kemana-mana kalau misalnya dia umroh itu kurma aja, ya kurma nggak ditanam tapi dia boleh nggak makan nasi, kecuali yang ditanam.
Ini rezekinya tadi Allah kasih lewat orang lain atau makhluk yang lain, nggak dia usaha. Nah, cara memperoleh masing-masing rezeki tadi, kelompok pertama dan kelompok kedua itu ada etikanya yang harus dipenuhi. Misalnya, kalau kelompok yang pertama, rezeki yang diperoleh dengan cara kasar, takasub, usaha. Etikanya, pertama, ini sesuai Al-Qurannya, artinya tidak berdasarkan keinginan kita. Kalau menurut Al-Quran, salah satu etika mencari rezeki lewat takasub itu adalah satu, tidak berhubungan dengan riba. Karena dalam Al-Quran Allah tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan dhafa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi salah satu tanda ketakwaan kita kepada Allah adalah tidak makan riba, tidak berhubungan dengan riba. Interpretasinya, tafsirnya, ya secara sederhana, jangan menggandakan uang, merentenkan. Di kampung saya dulu, sini kali juga ada ya, terkenal watak-watak itu dianggap sebagai dewa. Orang sini nyangkanya dewa, tapi dewa yang itu mencekik. Bapak-bapak sempat lihat ke pasar, jam 2 mereka udah beli. Para pedagang-pedagang itu baik banget ya, kasih beli. Tapi pada hari berikutnya bocah tenang, ambilin lagi. Itu berhubungan dengan riba. Kalau di sunnah namanya kosipa kan ada lagunya. Operasi simpan. Pada skala yang lebih besar, kalau bisa jangan kerja di bank. Sebab menurut fatwa ini, bank konvensional itu transaksinya adalah transaksi ribawi. Sekali lagi, kalau bisa selalu berupaya agar tidak berada di kawasan pekerjaan perbankan konvensional atau yang sejenisnya, asuransi, karena mereka menawarkan bunga. Dulu beberapa bulan atau tahun yang lalu ada jamaah di Pagadungan, Purwasari, bekerja di asuransi. Kemudian dia ditekan oleh salah satu direksi. Dia cenderung kepada pihak perusahaan, direksinya cenderung kepada karyawan. Itu kan supaya kerja. Dia datang bawa ayahnya. Ayahnya ini mengawal pas berarti sama pecinta tiket, bantunya anak supaya selamat. Saya arahkan untuk beliau
Madinah ya saya bawa arahkan untuk takin ke Suriah dan selesai. Saya punya mulai mandi tobat. Selesai mandi tobat diarahkan khotamannya jangan lupa tiap hari. Siap di Jakarta, kalau kerjanya di Jakarta rumah di Bogor, kalau seminggu sekali atau sebulan sekali dia ikut khotaman dulu, ikut manakiban dulu di PGN Center Jakarta. Pulang malam, berangkat juga begitu, sebelum berangkat naik kereta itu khotaman dulu. Kemudian selesai dia mandi tobat, saya bilang mulai ngabutinya, jangan makan nasi, jangan makan daging, jangan makan ikan. Siap. Yang di luar dugaan saya, beberapa bulan berikutnya datang, Ustaz, alhamdulillah Allah kasih jalan, dia dikasih pekerjaan di tempat lain semacam rental mobil atau alat-alat berat sebagai adminnya. Dan yang lebih dasar lagi, orang-orang yang mencoba menekan dia, lepak dia itu malah diusir dari perusahaan. Jadi ada niat keluar dari lingkungan pekerjaan yang disebutnya berhubungan dengan riba. Kelihatannya seperti berat, tapi karena tekadnya kuat, Allah dikasih pekerjaan baru dengan gaji yang sama dengan pekerjaan yang baru. Alhamdulillah. Biasanya kita tidak punya nyali, apa karena faktor nyaman kita tidak nggak usah cari lagi, udah enak gitu. Tapi selalu berhubungan dengan riba. Tidak bermaksud nakut-nakuti. Saya bisa manakiban di Jakarta di satu tempat namanya Pak Enceng di Romang. Beliau dulu bekerja sebagai, kayaknya kan udah lama gitu ya, saya nggak tahu apakah dia manajer atau karyawan senior Bank BNI. Cerita ke saya, bekerja di bank itu susah, berat. Kalau tiap hari harus hitung uang orang, nggak boleh ada selisih. Kalau ada selisih terus bekerja sampai malam, meskipun selisihnya cuma Rp1.000, mungkin cuma Rp500 harus tetap dikerjakan sampai tidak ada selisih. Selesai bekerja, pensiun, tiba-tiba Allah vonis, dokter vonis kanker asupan. Kata beliau, memang begini resikonya kerja di bank, karena tidak beraturan waktu, padatnya luar biasa. Karena itu mudah-mudahan bagi teman-teman saudara-saudara kita yang kerja di perbankan telah beri peluang. Kalau pengen tetap di perbankan, lebih baik perbankan Islam. Dulu, ini ceritanya dulu ada murid abah di Telaga Sari, persis Telaga. Dia senang zikir, senang manaki sejak jadi mahasiswa D3. Bahkan ketika lanjut S1 di Perbanas di Jakarta. Zaman dulu kan belum ada tol, jadi kalau manaki meditasi Jakarta, Bogor, baru Bandung, jam atau 7 jam, bisa jadi 10 jam. Dia lakukan itu. Tamat S1 Perbanas, dia soal kabar, bah, mungkin doanya pada damel ngelamar ke bank, babi nggak ngasih izin, berarti nggak ngasih lampu hijau, dia nggak lanjut.
CPNS. Saya abang ngasih lampu hijau, mendoakan, alhamdulillah dia lulus. Sekarang jadi kepala dinas. Kemarin kepala dinas Kominfo, karena kelihatan dengan ACM yang boleh dipindahin di kepala dinas ke Arsipan perpustakaan. Tapi alhamdulillah masih tetap rajin zikir, rajin mengaji. Jadi itu salah satu etikanya, tidak berhubungan dengan riba. Yang kedua, tidak boleh ada unsur ghish, tidak boleh ada unsur khilaf, menipu. Dalam bekerja, dalam berupaya, dalam berniaga tidak boleh ada unsur khilaf. Misalnya mengurangi takaran, mengurangi timbangan, apalagi dengan nipu orang, membuat uang palsu, memproduksi barang palsu dan sebagainya. Apalagi jadi hacker yang membobol rekening orang, nggak boleh. Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kita bukan termasuk golongan kita. Jadi para penipu itu sudah dipandang oleh Rasulullah dari golongan orang Islam, bukan makanya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tidak menjual atau bekerja untuk produksi barang haram. Tidak boleh menjual minuman khamar, minuman keras. Juga tidak boleh bekerja di pabrik. Saya sempat kaget juga, bir itu, bir bintang ya, di tempat pabriknya Jakarta ada masjid, Pak. Tahu masjid namanya Al-Bir. Nama masjidnya Al-Bir, kebaikan pada pabrik-pabrik bir. Nah boleh, kenapa? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lupa dan ingin kepada Allah. Minuman keras itu membuat kita lupa pada maksiat. Jadi termasuk tidak boleh bekerja di tempat yang melarang pelaksanaan syariat Islam. Tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh sholat 5 waktu, tidak boleh bekerja di tempat seperti itu. Inilah 3 di antara sekian banyak etika-etika yang harus dipenuhi dalam bekerja, memperoleh rezeki lewat kerja keras. Adapun ada atau etika memperoleh rezeki tanpa usaha, itu golongan-golongan yang masuk ke kelompok tajri adalah diantaranya: 1, tidak boleh mengambil pemberian tersebut kecuali ia meyakini bahwa yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan dasar tauhid. Tidak ada yang terjadi di muka bumi kecuali Allah izinkan dan Allah lakukan. Kalau ada orang yang memberi, yakin bahwa pemberian itu adalah dari Allah, yang memberinya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya keyakinan seperti ini misalnya Pak, bapak-bapak sudah berada di makom tajrid. Makom tajrid misalnya jadi marbot, ngurus masjid, memandangkan azan dan iqamah di masjid setiap waktu sholat, kadang imamin salat, tapi nggak mikir rezeki.
Gak mikir honor maksud saya. Dulu berkhidmat kepada umat, mengabdi kepada Allah tanpa memikirkan honor. Itu udah tajir. Saya nggak tahu di kampung kita udah ada yang belum kayak gitu. Bagaimana kalau honornya sedikit? Masih belum. Masih belum tajir. Kalau yang tajir bukan apa gini, dia yakin Allah kasih rezeki. Etika dia ketika sudah berada di makom tadi, kan tadi dibilang kan, gak mungkin dia tiba-tiba kenyang, nggak pernah lapar, mau meninggal, itu kan hukum alam harus diisi. Orang sakit kalau maaf, saya tidak bermaksud nakut-nakuti, tapi saya melihat banyak kasus kematian dimulai dari lambung. Banyak orang sakit sampai meninggal ketika dari penyakitnya lambung. Rata-rata kalau sudah penyakit lambung yang sudah sebab kronis gitu, udah nggak bisa makan. Nah kalau sudah nggak bisa makan, lemah, jadi meninggal. Jadi dia dikasih rezekinya oleh Allah lewat orang. Ada orang yang ngasih. Etikanya, dia baru boleh ngambil itu rezeki kalau dia yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih punya anggapan dikasih padi, nggak boleh ngambil, tidak boleh ngambil. Iya, ayah rezeki di Allah. Ambil. Kalau ini ada titipan dari Kang Haji Hendra, nggak boleh ngambil. Dia harus yakin bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia nggak bergantung kepada orang. Ini sudah makom tajirnya juga susah, syaratnya juga susah. Kita kan melihat yang memberi, bukan siapa yang memberi, siapa yang memberi kepada memberi. Ada cerita Syafiq Al-Balkhi, ulama tasawuf itu punya murid. Satu ketika jamaah mengundang dia di resepsi itu. Ada semacam kurang berenang, buka tasyakuran, buka apa. Yang jelas udah disiapkan makan besar di rumah gitu. Kayak marangi macam-macam lah. Jadi lapar nih mikirin marangi sapi, marangi entok, marangi kambing, ada sop buntut, sop iga, macam-macam. Buahnya dari buah apel sampai buah berenuk kayak sebelum makan, Syafiq Al-Balkhi bilang kepada para muridnya, bapak-bapak, Sohibul Baik bilang ke saya, kata dia, siapapun yang tidak melihatku saat aku menyiapkan makanan, tidak menyaksikan aku ketika aku menyajikan, maka makanan ini haram baginya. Nah kan orang-orang nggak ada yang lihat dia waktu masak, nggak ada lihat dia waktu menghidangkan makanan, maka semua muridnya balik bangkit dari tempat duduknya, tidak makan. Kenapa? Karena syaratnya tadi harus melihat dia sedang masak, harus melihat dia sedang menyiapkan makanan. Dan dia tahunya pada terlambat, udah pada disiapkan makan. Karena kata tuan rumah, bila tidak kondisi seperti itu dia tidak boleh makan. Orang pada bangun, pada pulang, kecuali satu orang. Entah pikirannya sudah maju atau keyakinannya sudah maju, atau mungkin karena belenggu gitu ya. Dia mah ikut aja, tetap makan. Tuan rumahnya kaget, bertanya kepada Syafiq Al-Balkhi, maksud Pak Kiai apa?
Kok dengan mengatakan begitu? Padahal saya tidak bilang begitu. Kata Syekh Al-Albani, saya ingin menguji murid-murid saya, menguji cara mereka mengaplikasikan, mengamalkan ajaran tauhid. Dalam ajaran tauhid harus ada keyakinan bahwa yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Mereka gagal menerapkan ajaran tauhid yang gagal. Kan tadi dibilangkan, yang tidak menyaksikan saya waktu masak, yang tidak menyaksikan saya waktu menyiapkan makanan, makanan itu haram baginya. Padahal yang benar bukan dia yang ngasih, tapi Allah yang ngasih. Karena Allah yang ngasih, ambil, bukan dia cuma perantara. Dia cuma digerakkan oleh Allah untuk memberi makanan. Yang memberi sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin yang ngasih Allah, maka dikasih gorengan, hantam, dikasih wudhu, makan. Karena apa? Yang ngasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dulu cuma satu anak muda itu aja, karena meyakini bahwa Allah lah yang memberinya. Rasulullah SAW, ini cerita Sayyidina Umar dengan Rasulullah SAW. Umar itu termasuk kaya, tapi satu ketika Rasulullah SAW mengambil bagian dari zakat untuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar keberatan. Beda dengan kita. Kalau kita dapat jatah dari zakat, alhamdulillah. Ada bukan orang fakir, nggak masuk ke 28, tapi tetap dikasih. Umar menganggap dirinya kan fakir miskin, belum berhak mendapatkan jatah itu sebagai fakir miskin. Maka beliau bilang kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mohon berikanlah pada orang yang fakir, lebih miskin, lebih membutuhkan dari aku. Tapi Rasul tetap memberikannya sambil bilang begini, ya Umar, khudhu wa tamawwalahu aw tasaddaq bihi. Ambil aja. Kalau kamu nggak mau, berikan sedekah. Sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrik, ambil. Kalau kamu diberi harta sementara kamu tidak menanti-nanti, tidak mengharap-harap, ambil. Wala sa'il, tapi tidak boleh meminta. Fakhudhu, ambil. Wa mala, adapun yang tidak, artinya kalau ada orang memberi kamu mengharapkan atau kamu minta, fala tubihu nafsa, jangan ambil. Nasihatkannya Rasulullah SAW ini akhirnya diterima oleh Sayyidina Umar. Maka kata putranya Abdullah bin Umar, bapak itu Umar bin Khattab, ayahku, sepanjang umurnya tidak pernah meminta-minta, dan sepanjang hidupnya tidak pernah menolak pemberian orang. Diterima karena dia yakin yang menerimanya adalah Allah, yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Rasulullah juga mengajarkan untuk tidak menolak. Saya juga diajarkan oleh pengasahabah Nurani begitu. Ya, batu yang merek, tong ditolak, terima. Siapa gitu. Jadi kalau kata Abah Nur, satu ketika Allah ingin menempatkan kamu pada posisi beri, kamu nggak bisa menolak, beri. Tapi satu ketika, kan ada orang juga ingin pada posisi memberi. Kalau dia mau memberi, lah harus ada yang menerima lah. Kalau nggak ada yang menerima, siapa yang memberi? Maka Allah ingin menempatkan kamu jadi penerima. Terima itu.
posisi itu diterima. Maka kalau Allah menempatkan kita pada posisi pemberi, ya harus memberi. Kalau Allah menempatkan kita pada posisi penerima, terima gitu. Jangan menolak pemberian orang. Tidak suka, sedekahkan pada orang. Merasa masih lebih baik dari fakir miskin, sedekahkan kepada orang fakir miskin. Saya makan itu, dikasih gorengan gak pernah saya tolak. Bawa ringgit ke ibu. Cuman gak dikasih airnya. Kalau dikasih air saya terima tetap. Ini tauhid. Yang kedua kata para ulama tasawuf itu, kata Sayyidina Abdullah Sakandari, khud ma yuwafiqu kalbi, ambil yang sesuai dengan ilmu. Wah, ini berat banget. Ambil yang sesuai dengan ilmu. Ilmu itu maknanya ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Kalau ilmu lahir, jangan ambil pemberian dari orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Kalangan ulama-ulama tasawuf pada ungkapan, ada pesan khusus, la ta'kul illa ta'am. Jangan makan kecuali makanan yang diberikan oleh orang yang bertakwa. Jadi kalau orang zalim ngasih dan diterima. Kalau orang koruptor diapalnya. Karena ilmu batinnya juga kuat. Koruptor ngasih uang, nggak akan dikasih diterima. Al-Harith Al-Muhasibi, menurut banyak riwayat disebutkan, saking waraknya dia pada Allah dalam menerima rezeki itu, tangannya selalu bergetar kalau diberi makanan yang tidak halal atau dari orang yang tidak tahu. Kasih emas, tangannya bergetar. Nah, kalau tangannya bergetar berarti harganya tidak halal. Beda sama kita. Kita mah belum dikasih udah bergetar, kayak bumbung nangkap duitnya. Inilah Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan ilmu itu artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Kan kalau Allah yang memberi rezeki tidak harus sedikit, bisa berlimpah. Kalau yang ngasih kepada orang, kepada kita itu misalnya kasih mobil, kita butuhnya cuma satu, mobil yang dikasih tiga itu, dua itu gak diterima. Sedekahkan pada orang, satu mobil tetap kita pakai. Sugah nanu mare mobil, sugah. Aku sugah, saya dengar Gontor itu mobil biayanya apa? Bukan beli, dibayar. Ya, tanah wakaf yang dimandikan 100 hektar. Wakaf itu pemberinya. Kita mobil wuling aja susah banget. Itulah yang tajam dikasih oleh orang sesuai dengan ilmu. Saya sering diceritakan oleh Pak Kiai Wahyudin. Dia bawa orang dari Jakarta, atau mungkin ada orang dari Jakarta di Jakarta. Mau disebut kotor, saya dengar sampai 100 juta ya, nggak dikasih tahu apa. Bah, ini uang untuk apa? Entah apa yang terjadi, abang nggak mau menerima uang itu. Kasihkan aja sama yang lain. Abang nggak terima, kasihkan aja sama orang lain. Kayaknya abang tahu yang memberinya bukan orang takwa. Mungkin itu duit berasal dari sisi yang tidak halal, sehingga abang 100 juta lumayan. Tapi kalau untuk abah dikasih, kan kalau mana kibatnya ada Cinamaya itu selalu bawa ikan nasi, beras, semua pemberian untuk mana boleh dengan itu selalu terima dengan suka hati, senang.
Dan disodakokan lagi sama murid-murid. Bapak-bapak ke Suryalaya itu ada dapur yang memberi makannya sederhana. Saya ikut makan juga, nasi, telur, garam gitu kalian. Masya Allah, itu orang alim sampai 2 piring. Apa karena lapar kalian? Makannya. Tapi sederhana seperti itu. Beda seperti yang kemarin. Kalau kemarin, Masya Allah, waktu milad 100 tahun, bukan 100 tahun, 120 tahun. Sampai Suryalaya itu sudah tua banget. Saya ikut ke sana. Saya kaget juga. Akan ada pawai natural, pawai membawa kata-kata pemberian untuk abang gitu ke pesantren. Kayak bawa beras 1 ton, bawa kambing. Yang tidak bawaan juga ada, cuma bawa apa? Bawa amplop. Ketemu dengan mie, terus dikasih makan. Bungkus, nasi bungkus. Pas dilihat tuh nasi bungkusnya, daging, gede, merah apa kan? Belakangan kita tahu, yang ngasih daging itu ternyata orang Tasik yang kerja di Karawang, yang punya sekolah tinggi komputer karisma yang ada di Gempol yang dijual ke Filipina, namanya menjadi Universitas Horizon. Itu ternyata murid abah orang Tasik asli ya, istrinya asli situ. Boleh bawa kata apa pada bapak ada aja ya. Kamu mau jalan di sini, di luar. Ini nggak diperbolehkan nanti suruh cari rezekinya di luar, tapi didukung dengan doa. Bukan sarjana, tapi punya sekolah tinggi komputer, sekolah tinggi keperawatan. Di sini ada masalah dengan yayasan, dijual, bikin deseran. Dia kemarin itu waktu milad itu ngasih sapi 3 sama Suryalaya. Jadi begitu. Kalau kita pada posisi tajirin dikasih orang, satu harus yakin yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, ambil sesuai dengan ilmu kita, ilmu lahir kita. Bisa jadi kita tahu orang tidak soleh, duitnya dari cara yang hak tidak diterima. Tapi kalau yang ngasihnya cuma ustaz gitu, seberapapun kasih dia. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Abdul Basakan dari dalam hikmah yang ke-168. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijal